Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat sore semuanya. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara tentang terang. Ketika kita berbicara tentang terang, maka ada fenomena yang menarik yang mungkin seringkali kita lakukan atau sebagian dari kita alami ketika hendak tidur. Mayoritas orang ketika hendak tidur itu seringkali memadamkan atau meredupkan lampu di kamarnya agar kemudian fokusnya tidak terbagi kemana-mana, agar suasananya menjadi lebih nyaman dan kemudian ia dapat dengan mudah tertidur. Atau di dalam realitas lain, seringkali ketika orang yang berada di dalam kegelapan itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman-aman saja dengan lingkungan di sekitarnya, sampai pada suatu titik ketika tempat itu menjadi terang, ketika lampu dinyalakan, atau ketika siang datang, baru orang itu sadar bahwa ternyata di tempat sekelilingnya ada banyak hal yang tidak baik-baik saja. Mungkin ada banyak kotoran, ada banyak debu, ada piring yang belum dicuci, dan lain sebagainya. Terang itu sering membuat orang sadar, di saat yang bersamaan membuat orang menjadi tidak nyaman akan sesuatu di sekitarnya. Bukan karena terang itu buruk, tetapi karena terang itu menyingkapkan kebenaran atau kenyataan yang selama ini masih tersembunyi. Saudara dan saudara yang terkasih, pada hari ini bersama seluruh gereja kita merayakannya sebagai hari Minggu Latare. Minggu di tengah-tengah masa tobat atau masa prapaskah, di mana gereja mengajak dan mengundang kita untuk bersukacita. Kenapa? Karena pada hari ini kita diajarkan atau kita diingatkan bahwa Tuhan datang sebagai terang. Ia membawa terang, membawa harapan kepada kehidupan kita. Sukacita bukan berarti kita tidak berdosa, tetapi sukacita lahir karena Tuhan tidak membiarkan situasi dosa, situasi gelap itu terus-menerus mengelilingi hidup kita. Karena itu menarik untuk kita saksikan atau untuk kita renungkan apa yang ditulis oleh penginjil Yohanes di dalam bacaan Injil pada hari ini. Bacaan yang panjang yang kita dengarkan pada hari ini itu sebenarnya termasuk perikop pendek, karena bacaan sesungguhnya yang versi panjang yang tidak dipotong-potong itu ada sekitar 3 halaman. Yang kita dengarkan tadi itu hanya ada 1 halaman. Itu artinya jauh lebih pendek, jauh lebih panjang lagi dari yang kita dengarkan. Tetapi intinya sebenarnya cukup menarik tentang perubahan hidup atau tentang perjalanan hidup seseorang. Saudara dan saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus itu menyembuhkan seorang yang mengalami kebutaan sejak lahir. Mujizat ini bukan sekedar sebuah penyembuhan fisik, karena Injil Yohanes selalu memakai tanda-tanda fisik yang terlihat untuk menunjukkan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih dalam, yakni kisah terang dan kegelapan dalam kehidupan manusia. Di dalam Injil Yohanes pernah ditulis bahwa Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia." Yang artinya bahwa terang yang dibawa Yesus bukan sekedar terang yang membuat mata melihat, tetapi terang yang membuat manusia mengerti siapa dirinya, siapa sesamanya, dan siapakah Allah bagi dirinya. Dalam kisah yang kita dengarkan pada hari ini, kita melihat ada 2 kelompok manusia dengan latar belakang yang berbeda. Kelompok pertama diwakili oleh orang buta yang mengalami kebutaan sejak lahir. Ia seorang yang miskin, tersingkir, bahkan dalam pandangan masyarakat dianggap sebagai orang pendosa. Hidupnya dihabiskan dengan mengemis di pinggir jalan, dan ia tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki kuasa, bahkan tidak memiliki masa depan yang jelas. Tetapi justru orang inilah yang akhirnya melihat, bukan hanya melihat secara fisik, tetapi juga mampu melihat siapakah Yesus itu sebenarnya. Menariknya, iman orang ini bertumbuh sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Pada awalnya, ketika ia memberi kesaksian tentang Yesus, ia berkata bahwa Yesus adalah seseorang yang menyembuhkan matanya.
Kemudian pada kesempatan lain, ketika ia diberi kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus di hadapan para ahli Farisi, ia menyebutkan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dan pada akhirnya, ketika ia menemukan kesempatan kedua untuk bertemu dengan Yesus lagi, ia memberi kesaksian dengan berkata, "Aku percaya Tuhan." Lalu kata-kata percaya itu disertai dengan tindakan menyembah. Di dalam dunia perjanjian lama, penyembahan itu hanya diberikan kepada Tuhan. Maka ketika orang buta itu melakukan tindakan menyembah kepada Yesus, itu artinya baik kata maupun perbuatan, ia menunjukkan imannya akan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Saudara dan saudara yang terkasih, pada sisi yang lain atau pada kelompok yang lain diwakili oleh orang-orang Farisi. Mereka adalah orang yang sejak lahir dapat melihat. Bukan hanya dapat melihat, mereka adalah kelompok elit. Para ahli kitab yang suci, para pemimpin agama yang punya akses tak terbatas pada kitab suci, dan orang-orang yang dianggap oleh masyarakat pada umumnya sebagai mereka yang paling paham, yang paling mengenal Tuhan dan segala hukum-hukumnya. Boleh dikatakan mereka ini adalah orang dalam kerajaan surga. Mereka memiliki pengetahuan, kedudukan, dan otoritas. Tetapi di dalam bacaan Injil, mereka justru tidak mampu melihat kebenaran yang ada di depan mata mereka. Ketika Yesus membuat mujizat di hadapan mereka, mereka memilih untuk menutup hati mereka. Mereka lebih sibuk mempertahankan pandangan mereka sendiri daripada membuka diri terhadap karya Allah. Disinilah paradoks Injil Yohanes pada hari ini, bahwa orang yang buta dari lahir kemudian menjadi melihat, sedangkan orang yang merasa mampu melihat justru menjadi buta, atau ditegaskan oleh kata-kata Yesus yang akan kita dengarkan kalau kita mendengar versi panjangnya, supaya orang yang tidak dapat melihat menjadi melihat, dan supaya orang yang dapat melihat menjadi buta. Saudara dan saudara yang terkasih, kebutaan yang paling berbahaya bukanlah kebutaan mata semata, tetapi kebutaan hati. Karena ketika seseorang merasa sudah benar, sudah tahu, dan tidak mau lagi belajar dari Tuhan. Hal yang sama juga kita dengarkan di dalam bacaan pertama, yang diambil tentang kisah pemilihan Daud. Disebutkan bahwa Daud menunjukkan hal yang sama. Ketika Samuel diminta oleh Tuhan untuk mengurapi raja yang baru bagi Israel, dan ketika ia melihat anak-anak Isai yang kuat dan gagah serta berwibawa, secara manusiawi, Samuel merasa bahwa mereka ini nampaknya cocok menjadi raja bagi Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan kemudian akhirnya yang dipilih Tuhan adalah Daud, anak bungsu yang bahkan tidak diperhitungkan, karena ia tidak sedang berada di rumah ketika Samuel datang untuk mengurapi anak-anak Isai menjadi raja. Pilihan Tuhan di dalam hidup seringkali mengejutkan, karena Tuhan tidak melihat dengan cara seperti manusia melihat. Hal ini yang juga ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kedua yang kita dengarkan pada hari ini. Rasul Paulus berkata, "Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan." Artinya bahwa kehidupan umat beriman seharusnya menjadi sebuah perjalanan dari yang biasa-biasa saja menjadi yang semakin bertumbuh dan yang berbuah. Dari seorang pendosa seharusnya bertumbuh menjadi seseorang yang mampu menghadirkan buah-buah kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Keluar dari kegelapan menuju terang, dan terang itu harus terlihat di dalam hidup kita melalui pilihan-pilihan, melalui tindakan-tindakan kita yang menunjukkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Pada akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, Minggu Latare ini mengingatkan kita bahwa pertobatan bukanlah jalan kesedihan, tetapi sebuah jalan sukacita. Seringkali kita tanpa sadar menjadi seperti orang-orang Farisi yang merasa sudah cukup baik, yang merasa sudah cukup tahu tentang Tuhan,
dan merasa tidak perlu lagi adanya perubahan. Sikap seperti itu membuat hati kita tertutup pada terang Tuhan. Sebaliknya, sikap orang yang mengakui keterbatasannya adalah sikap yang memungkinkan setiap kita untuk disentuh dan disembuhkan oleh Tuhan. Orang buta dalam Injil hari ini memberi kesaksian yang sangat kuat bahwa dahulu aku buta, tetapi sekarang aku dapat melihat. Kalimat sederhana ini sebenarnya menggambarkan seluruh perjalanan setiap orang-orang Kristen. Dahulu aku buta, sekarang aku dapat melihat. Masa Prapaskah adalah waktu ketika Tuhan menyerahkan terang di dalam hidup kita, sehingga terang itu membantu kita melihat diri kita dengan lebih jujur, melihat sesama dengan penuh kasih, dan melihat Tuhan dengan lebih jelas. Karena itu, gereja pada hari ini mengajak kita untuk bersukacita, sebab sukacita itu lahir bukan karena hidup yang tanpa masalah, tetapi karena terang Kristus lebih kuat daripada kegelapan apapun di dalam hidup kita. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah mendengarkan bacaan kitab suci dan merenungkannya, marilah kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turut berpenantian pada hari ketiga. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Melalui Kristus putranya, Allah begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh iman dan harapan. Para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam menggembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang sinar kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan atau disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus putranya, serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima, serta buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan, dan karena Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Semoga Engkau selalu menjiwai kami dengan gembira hati, mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami, demi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, Ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan, masuk ke dalam terang iman, dan lewat sakramen kelahiran kembali, Ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."